Lanjut hadis 292. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Fi hadisihi tawil. Hadisnya panjang. Ini dalil boleh memotong hadis yang panjang. Ini kan sanadnya panjang ini dari Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Nabi meninggal tahun 11. Berarti jarak Nabi dengan Imam Nawawi ada 600 tahun. Kenapa sanadnya hilang? Boleh memotong sanad, menyebutkan hanya rawi a'la. Rawi a'la maksudnya sahabat Nabinya aja sebut. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali, apakah Thalha, apakah Zubair, Abu Hurairah, boleh. Tapi di ujungnya mesti disebutkan siapa meriwayatkan. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari supaya orang tahu, oh hadisnya di sini. Maksudnya kalau mau menengok sanadnya lengkap, tengok di sini. Itu maksudnya. Hadis tawil, hadisnya panjang. Alladzi qaddamnahu, yang sudah kami sebutkan fi awalil kitab, di awal kitab Riyadhus Shalihin ini udah pernah hadis ini. Fi babin niyah, di dalam bab niat. Anna Rasulullah. Tadi katanya Rasulullah, ya, karena ada taukid jadi la. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu, ada di Riau ini. Katanya Rasulullah enggak boleh dirubah. Rasulullah tak boleh dirubah. Sampai murid-muridnya azan di masjid itu Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur. Kita kalau azan asyhadu anna Muhammadan. Saya ditanya, saya tahu itu karena ceramah di situ ditanya. Ustadz, kata guru kami Muhammadur Rasulullah, tak boleh dirubah Muhammadan. Terus yang saya tanyakan, Pak Ustadz, kayak mana itu katanya. Saya bilang, kok bisa jadi guru kau itu? Kok bisa dia jadi guru? Saya bilang. Jadi tak Ustadz jawab, enggak. Kok bisa dia jadi guru? Anna Muhammadan, anna Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad. Apa kata Nabi? Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, kalau engkau memberikan nafkah, kalau kau mengasih nafkah ke anak binim, tabtaghi biha wajh Allah, kau mengasih makan anakmu, kau kasih minum binimu, tapi yang kau harapkan hanya wajh Allah, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah. Jangan sebut wajah Allah. Nanti kalau sebut wajah Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Hadis-hadis yang menunjukkan kesamaan disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat sama. Tangan Allah, jangan sebut tangan Allah. Kuasa Allah, jangan sebut wajah Allah. Pak Ustadz, wajah Allah Pak Ustadz? Iya, Allah itu punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Jarihah itu. Maka akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pilihannya dua. Pertama, serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tentang wajah Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang tangan Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang betis Allah, wallahu a'lam bishawab. Serahkan semuanya pada Allah. Jangan terjemahkan, jangan tanya. Bertanya bid'ah. Wallahu a'lam. Itu namanya aliran tafwid. Apa namanya? Tafwid. Tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kelompok yang kedua namanya takwil. Takwil mengalihkan makna zahir
makna hakiki kepada makna majazi, makna kiasan. Makna hakikinya wajah itu mana? Inilah wajah itu, ini wajah. Tak mungkin Allah punya wajah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa yang dimaksud dengan wajah? Kuasa Allah. Wah, ini Abdul Somad mentakwil. Berarti kalau mentakwil ayat berarti menghilangkan ayat. Yang mentakwil wajah itu kuasa bukan Abdul Somad, Imam Bukhari. Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Mana ayatnya Pak Ustaz? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, semua ini halikun, binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Coba tengok tafsirnya. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah. Semua ini binasa kecuali kuasa Allah. Kuasa semuanya binasa kecuali kuasa Allah. Jadi antum nanti kalau ngajar ketemu yang menyebut tentang wajah, tangan, metodenya dua. Mau pakai metode tafwid, serahkan sama Allah. Atau metode yang kedua, metode takwil. Ustaz kenapa tidak pakai tafwid? Paling selamat tafwid. Ustaz Somad, apa arti wajah? Wallahu a'lam. Nanti lama-lama saya dibilang, Ustaz Somad itu Ustaz apa? Ustaz wallahu a'lam. Maka saya pakai takwil. Takwil itu bukan berarti kita meninggalkan salaf. Salaf itu mentakwil. Salaf itu mentakwil. Imam Bukhari itu salaf apa tak salaf? Salaf. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Siapa saja yang hidup di abad 3, 2, 1 itu disebut dengan salaf. Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari makna wajah itu adalah kuasa. Lalu saya mentakwil. Berarti Ustadz Somad pengikut, saya pengikut salaf. Saya mentakwil itu pengikut salaf. Cuman saya nggak ngaku-ngaku. Saya ngikut salaf. Jangan ngaji sama Ustadz Somad, ngaji sama guru kita. Guru kami salaf. Guru kau salaf? Iya. Berarti umur dia udah 1100 tahun lah. Salaf itu kan artinya hidup di abad ketiga. 3, 2, 1. Berarti udah tua kali guru kau itu. Jin lah berarti dia. Salaf. Yang betul itu adalah pengikut salaf. Dalam bidang fikih, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Salaf apa tak salaf? Salaf. Dalam bidang mentakwil, kita Imam Bukhari 256, salaf. Dalam bidang fikih, salaf. Dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf juga. Jadi kita ini pengikut salaf. Kalau ngaku salaf sekarang nggak ada. Karena udah 1100 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1446. Kalau kau hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah, bukan mengharapkan kemuliaan dari sana sini hanya dari Allah, illa ujirta, kau dapat pahala biha dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai nafkah. Kenapa fi-nya 2 kali itu Pak Ustaz? Fi jangan-jangan salah ketik ini. Fi yang pertama pada, fi yang kedua mulut. Fi imra'atik, makanan yang kau letakkan di mulut binimu. Kau beli beras, kan masuk ke mulut dia. Kau beli air galon, masuk ke mulut dia. Kau beli kangkung genjer, kan masuk ke mulut dia. Kau beli pokat, pisang, kan masuk ke mulut dia. Semua makanan yang masuk ke mulut dia itu pun bernilai sedekah. Jadi suami-suami yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin getabasa, maka kalian kasihlah kepada bini, kepada istri, maka itu terhitung sebagai sedekah. Sampai-sampai kurma 1 kau belah 2, sebelah ke mulutmu, sebelah ke mulut binimu,
itu pun bernilai sedekah. Tapi hadis ini bukan sekedar bercerita motivasi kepada suami tentang berbagi. Kenapa? Kenapa hadis ini bercerita tentang kepada istri, kepada anak? Karena ada jenis manusia kepada kawannya royal. Ada budget khusus untuk kongko-kongko ngopi. Kalau sama kawan pesan bro, mau minum, mau makan, ke kafe kita, ke bini, ke anak, pelitnya minta ampun. Kalau ada bapak ibu yang model begini, nanti kalau sakit di rumah sakit, apa datang kawan itu menyuapkan makan? Enggak. Ibu-ibu nilai yang nanti menyuapkan makan. Betul bu? Betul kata mereka. Banyak orang-orang ke kawan bukan main lagi. Tapi kalau ke bini, ke anak, pelitnya, bakhilnya minta ampun. Maka kita ini berbuat baik ini mesti pakai ring. Ring satu nih dulu. Ring satu nih dulu. Emak, ayah, mertua, ibu mertua, anak, bini. Itu ring satu dulu. Habis itu baru kawan. Bukan kawan dulu. Begitu juga bertetangga. Wal jari dzil qurba. Tetangga yang punya hubungan kerabat dulu. Ada tetangga dekat, sepupu, dua pupu, tiga pupu, sewali. Itu dulu. Kalau ayah sama emak adik beradik itu namanya sepupu. Kalau atuk sama nenek adik beradik dua pupu. Kalau unyangnya adik beradik tiga pupu. Kalau ayah adik beradik sewali, bukan sepupu. Anak saya sama anak Jamal itu sewali. Kenapa disebut sewali? Karena Hazik Sami bisa mewalikan anak Jamal. Maka disebut saudara sewali. Ya, anak sekarang tak tahu. Itu saudara cuma sepupu, sikit-sikit sepupu. Rupanya bapaknya satu SD sama anak bapak kawan. Bilang juga sepupu. Tak tahu dia. Gara-gara orang tuanya tak pernah bercerita. Sesuai dengan suku kita masing-masing lah. Ada istilah. Yang saya sebutkan tadi istilah orang Melayu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim.